Untuk video yang ini kita akan membahas beberapa saham pilihan khususnya di sektor perbankan, tapi seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian. Oke, langsung aja untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA ya. Di mana untuk saham Bank BCA hari ini tadi sempat turun, open gap bawah ya. Open gap bawah juga lumayan dalam tadi merahnya. Open di level 8.100 untuk BBCA hari ini cuma ditarik naik lagi, close di atas resistennya, close di atas 8.250. Jadi ada yang jaga harga untuk saham Bank BCA. Kira-kira siapa? Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, asingnya net sell 73. Jadi untuk hari ini asingnya masih net sell. Kalau kita cek aja dari level tertingginya ya, waktu itu setelah Bank BCA bagi dividen tanggal 1 Desember ya. Coba kita cek dari tanggal 1 Desember untuk BBCA. Asingnya udah keluar berapa triliun? 1 Desember. Udah net sell 6 triliun ya. Jadi perlu hati-hati asingnya terus jualan. Mungkin kalau asingnya mulai entry masuk di saham BBCA akan mulai ribuan ya. Cuman beberapa waktu terakhir itu asingnya cenderung jualan terus. Bahkan kalau kita cek dari tadi tanggal 1 Desember sampai hari ini ya, hari ini tanggal 6 Januari untuk asingnya udah net sell 6 triliun lebih ya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini gimana untuk BBCA? Untuk BBCA hari ini ya, untuk BBCA hari ini tanggal 6 Januari secara keseluruhan yang keluar ZP BK asing ya. Ini ZP dan BK-nya asing. ZP, BK, RE, KZ, BB versi asing net sell, dan yang masuk untuk asingnya hari ini ada CS, AK, YU ya. CS ini lumayan banyak sih, 95M, jadi sebagian asing masuk, cuman secara keseluruhan masih net sell. Untuk asingnya lebih banyak yang jualan. Market utamanya ZPBK, keduanya juga net sell ya. Kalau lihat transaksi hari ini untuk besok BBCA ya semoga aja nggak jebol lagi di bawah 8.250 ya. Untuk hari ini sih asingnya net sell, cuman gimana ya untuk besok ya. Kalau mau entry sih bagusnya bisa pertimbangkan dekat-dekat 8.250 kalau ada yang jaga harga ya. Kalau nggak ada yang jaga harga, jangan buru-buru entry. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini yang masuk paling banyak AVGB-nya ada CS ya. AVGB-nya di 8265. CS juga masuk hari ini dan floating profit walaupun nggak terlalu banyak ya. Floating profit di area sini 8265 lah. Ya sekiranya area sini AVG-nya berarti kalau mau entry emang bagusnya dekat-dekat 8250-an. Mungkin kalau turun ke arah sini CS akan jaga harga, kan kita juga nggak tahu. Kita lihat aja besok Senin. Untuk saham BBCA apakah masih bertahan di atas 8250 atau enggak. Kalau masih bertahan di atas itu ya nggak menutup kemungkinan eh, bisa naik lagi ya. Untuk resisten terdekatnya 3850 ya. Breakout di atas itu berarti ngejar 8500 untuk BBCA. Untuk hari ini sih asingnya sebagian masuk, cuman lebih banyak yang keluar. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya. Untuk selanjutnya kita cek saham BBRI ya, yang hari ini secara keseluruhan minus 0,43% walaupun candlenya hijau, karena untuk saham Bank BRI hari ini juga open ke bawah, opennya juga lumayan dalam tadi di 4550 dan ditarik naik lagi. Untuk harganya dijaga di atas 4590 ya, walaupun asingnya net sell lumayan banyak hari ini. Hari ini untuk asingnya net sell ya, ini hari ini asingnya net sell tanggal 6 Januari net sell 262M di saham Bank BRI ya. Jadi untuk besok Senin perlu hati-hati ini untuk saham Bank BRI, semoga nggak jebol di bawah support aja. Untuk hari ini BBRI hari ini tanggal 6 Januari ini BBRI secara keseluruhan ZP keluar cukup banyak 238M ya. ZP AK ini sih kemungkinan yang tadi bikin open gap bawah. Kemudian untuk asingnya yang masuk hari ini ada RX, CC, BK ya. Sebagian asing sih hari ini masuk RX. Kalau lihat transaksi RX hari ini valuasinya 93M dan net pay 83. Jadi sebagian besar masuk. CC juga sebagian invest kayaknya karena net valuasi dan valuasinya hampir sama.
Cuman ini sih ZP jualan banyak sekali 245. Semoga aja untuk besok ZP nggak jualan ya. Kalau kita cek dari tanggal 2 Januari atau kita cek aja dari kemarin Senin untuk ZP udah net sell 649 M ya. Mungkin untuk saham Bank BRI ini mulai mantul naik lagi. Mungkin kalau ZP-nya udah nggak jualan ya. ZP nggak jualan, tapi kalau yang lain jualan kan ya gimana ya. Untuk saham BBRI untuk besok sih mending wait and see aja dulu ya di awal market, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Hari ini market maker utamanya ZPAK, keduanya net sell paling banyak. Perhatikan saja level ini ya, semoga nggak jebol di bawah 4590. Kalau sampai jebol di bawah itu, kalau mau average down lagi di saham BBRI bisa pertimbangkan 4470 untuk saham BBRI. Oke, itu untuk saham BBRI. Semoga aja nggak jebol ya di bawah supportnya ini. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank Mandiri. Dan untuk saham Bank Mandiri hari ini juga open ke bawah, sempat turun dan harganya dijaga sih seperti kayak Bank BCA dan Bank BRI ya, harganya dijaga di atas apa ya ini kalau saat ini sih masih jadi support ya, soalnya close di 9.800 untuk saham Bank Mandiri. Kira-kira besok gimana? Apakah harganya itu masih akan dijaga di range area di atas 9.775 untuk saham Bank Mandiri? Coba kita cek untuk transaksinya hari ini. BMRI untuk hari ini aslinya net sell cuman nggak terlalu banyak, net sell 6,9 M ya. Kalau kita cek dari tanggal 1 Desember udah net sell 2 triliun ya untuk saham Bank Mandiri ini. Jadi setelah nyentuh level tertingginya untuk saham Bank Mandiri cenderung turun aslinya distribusi sampai hari ini. Untuk aslinya net sell cuman hari ini nggak terlalu banyak net sellnya. Semoga aja untuk aslinya sudah ada yang mulai masuk ya. BMRI untuk hari ini tanggal 6 Januari secara keseluruhan untuk saham Bank Mandiri ini ada yang masuk sih. Untuk aslinya ada YUCS, YU net buy 36M, CS net buy 32M, yang jualan KZBREKZ. Kalau lihat transaksi hari ini sih lebih banyak yang keluar ya, cuman sebagian asing masuk. Jadi mudah-mudahan untuk saham Bank Mandiri untuk besok dijaga aja untuk harganya nggak jebol di bawah 9775. Di awal market perhatikan saja level ini untuk besok Senin ya, 9775. Ada yang jaga harga nggak di area sini? Kalau nggak ada yang jaga harga, mending wait and see aja dulu. Ini sih hari ini ada yang jaga harga di 9775 ya. Sorry, ini kita bisa lihat bareng-bareng kan. Di harga 9775 ada yang jaga harga 29.000 lot. Ini yang jaga di harga supportnya. Mudah-mudahan untuk besok sih nggak jebol aja area ini ya. Ini area potensial untuk saham Bank Mandiri. Kalau sampai jebol di bawah 9775, breakdown di bawah itu ya bisa ngejar di bawah 9.300-an untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja enggak ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk resistennya masih di 10.100 untuk saat ini karena untuk harganya dijaga di atas 9775. Untuk selanjutnya kita cek saham BBNI ya, yang kemarin aslinya net buy dan hari ini turun sih malahan ya. Untuk saham Bank BNI turun 1% dan ini tadi nyentuh ini udah dekat-dekat area support. Semoga aja untuk besok nggak jebol di bawah 8850. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBNI secara keseluruhan aslinya net sell, kemarin net buy loh. Ya, kalau kita cek dari kemarin aslinya masuk lumayan ya, di BBNI masuk 34M, cuman hari ini net sell 16M ya. Jadi mudah-mudahan untuk besok sih ada yang jaga harga aja di area 8875 untuk saham BBNI. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, BBNI hari ini tanggal 6 Januari secara keseluruhan ada BK yang masuk, dan untuk BK-nya ini masuk lumayan banyak 52M. Dan kalau kita cek dari kemarin untuk BK-nya udah masuk 75, AK masuk 93
3 ya. Cuman untuk hari ini sebagian asing yang jualan ini siapa ini yang bikin merah kemungkinan ini CS, KZ, TP, market utamanya hari ini CS ya, CS natural 39M kemungkinan sih ini yang bikin merah. Untuk AVG sell-nya CS, AVG sell-nya di 8925 ya di sini sih. Dan yang masuk paling banyak BK AVG buy-nya di 8981 itu AVG sell ya. AVG buy-nya ini berarti 8930 untuk BK, 8930 floating loss ya untuk BK, 8930 floating loss ya, floating loss cuman nggak terlalu banyak. Mudah-mudahan tuh saham BPN ini besok nggak jebol aja di bawah 8875 kalau mau entry bisa pertimbangan aja area situ untuk saham BBNI ya. BBNI ya, ini sih ada yang jaga harga di 8.900 ya, ada yang jaga harga ini 13.000 lot. Kalau langsung merah sih kalau langsung hijau ya disclaimer ya, kalau mau spekulasi buy bisa pasang antisipasi. Kalau mau pasang antisipasi bisa pasang antisipasi mungkin di 8.800 atau disesuaikan aja. Oke, itu untuk saham BBNI. Kalau menurut saya sih untuk besok akan dijaga di atas 8875. Kalau menurut saya ya, cuman kita lihat aja besok Senin, saya juga nggak pegang saham BBNI ini. Oke, itu untuk saham BBNI. Selanjutnya kita cek saham Arto ya, yang hari ini masih turun. Apakah nasibnya gimana ini? Untuk Arto hari ini masih merah, close di 3060. Jadi untuk saham Arto setelah kemarin breakdown hari ini open gap bawah ya, ini ninggalin sedikit gap, mudah-mudahan ketutup aja. Kalau mau spekulasi buy ya kalau masih turun terus nggak menutup kemungkinan Arto bisa ke 2600, tapi mudah-mudahan nggak ke area situ ya. Cuman kita nggak tahu, kita lihat aja ke depannya gimana. Kalau masih terus di distribusi untuk saham Arto ya nggak menutup kemungkinan. Untuk hari ini sih gimana untuk saham Arto? Untuk hari ini asingnya net sell 3,3M. Sebenarnya net sell-nya nggak banyak-banyak banget ya. Arto untuk hari ini secara keseluruhan ada yang masuk 18M. Siapa ini? KI ya. Cuman KI-nya ini KI versi lokal. Dan untuk asingnya yang keluar ada BK, ZP, YU yang masuk asing sih. Jadi untuk KI ini KI versi asing dan KI versi lokal masuk ya. Untuk KI versi asingnya masuk 11,5M, cenderung ngumpulin barang Arto ya. Ya untuk saham Arto mungkin kalau yang belum punya posisi, kalau mau entry ya disclaimer, kalau tujuannya untuk invest di harga saat ini sih lumayan di bawah, cuman saya juga nggak tahu apakah masih akan turun ke area 2600 atau enggak. Soalnya untuk saham Arto ini ada ada yang nyangkut di harga atas sih. Untuk nyangkut lumayan banyak itu asingnya kalau nggak salah CS atau siapa ya, itu nyangkutnya di harga berapa ya pokoknya suatu saat untuk saham Arto itu kalau sekali digoreng untuk harganya bisa cepat untuk naiknya. Sekali digoreng ya, seperti pas ini sekali digoreng cuman habis itu merah lagi. Mungkin nunggu sentimen untuk saham seperti Arto ini. Kalau sentimennya ada isu-isu yang bagus mungkin bisa digoreng lagi untuk saham Arto. Tapi selama nggak ada isu atau rumor gimana untuk saham Arto ya ada kemungkinan masih cenderung turun ya untuk bearish. Jadi untuk jangka pendeknya mending wait and see aja dulu. Tunggu momen yang bagus, mungkin kalau ada tanda-tanda mau uptrend baru entry untuk saham Arto. Oke, itu untuk saham Arto ya, tutup disclaimer. Untuk supportnya sih ya kalau setelah Fibonacci bisa ke area sini 2600. Oke, itu untuk saham Arto. Kalau yang belum punya posisi mending gimana ya, wait and see aja dulu. Yang nyangkut di atas ya kalau buat jaga psikologi sih kalau gimana ya, mending wait and see aja ya, jangan kebanyakan average down. Kita juga nggak tahu harga bottomnya untuk saham Arto ke area berapa. Oke, itu untuk saham Arto. Untuk valuasinya juga belum murah-murah banget. Untuk selanjutnya kita cek saham BBYB ya. Untuk saham Arto hari ini secara keseluruhan gimana ya untuk besok?
Belum kita cek. Ya masih cenderung turun sih kalau menurut saya. Kita lihat aja besok Senin. Oke, itu untuk saham Arto. Selanjutnya kita cek saham BBYB yang hari ini naik sih, cuma nggak terlalu banyak. Naik 0,82% ke level 615 ya. Ini pas di area sub resisten. Berarti untuk saat ini. Kira-kira besok gimana untuk saham BBYB ini juga cenderung bergerak downtrend ya. Turun naik bentuk rectangle, turun lagi naik bentuk higher low, kemudian kalau masih turun berarti bentuk lower low. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham BBYB, hari ini asingnya masuk 1,4 M dan untuk valuasi juga masih cenderung sepi. Untuk BBYB itu belum terlalu rame. Hari ini secara keseluruhan untuk BBYB sepi ya, yang net buy sama net sell ini hampir balance. Dan kalau kita cek dari kemarin Senin untuk BBYB yang pegang barang paling banyak sih AZ ini ya. AZ baru masuk, AVG-nya di 616 untuk AZ. 616. Floating profit 1 poin sih. Jadi gimana ya untuk harga saat ini sih mending wait and see aja dulu untuk saham BBYB ya. Tapi ya disclaimer, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Gimana? Kalau mau entry sih bagusnya dekat-dekat sini 500-an. Di sini juga gapnya belum ketutup ya. Mungkin untuk besok kalau masih turun untuk BBYB bisa perhatikan aja area sini 570-an 5 ya. Soalnya untuk hari ini walaupun turun juga belum tutup gap yang di yang tadi itu. Jadi kalau masih turun ada kemungkinan ke area sini untuk saham BBYB resistennya masih di 5655. Kalau mau entry saat ini sih nanggung untuk BBYB ya, tapi ada yang jaga harga sih hari ini di harga 615. Untuk besok sih gimana ya, 615 ini juga area potensial, ini 2 kali gagal breakdown di bawah ini. Jadi kalau langsung hijau mungkin kalau mau spekulasi buy disclaimer ya. Oke, itu untuk saham BBYB. Selanjutnya kita cek kalau lihat transaksi hari ini nggak terlalu ramai, jadi menurut saya untuk saham BBYB besok Senin mungkin konsolidasi dulu. Selanjutnya kita cek saham BBTN yang hari ini naik ya, naik 2,29%, ada ke level 1340. Dan untuk saham BBTN ini mungkin kalau mau apa ya, mau invest ya, mungkin karena untuk valuasinya itu masih lumayan murah dibandingkan dengan perbankan lainnya ya, dibandingkan dengan siapa ya, BBTN. Untuk valuasinya nggak terlalu mahal untuk BBTN. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini gimana? BBTN hari ini asingnya net buy 4,7 M. BBTN hari ini tanggal 6 Januari secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng hari ini ya lebih banyak yang masuk sih, cuman ini kalau kayak gini nih kurang bagus sebenarnya ya, nggak ada yang akumulasi banyak. Market utamanya MGYP, MG-nya masih net buy 4,1, AVGB-nya di 1332. 1332, floating profit 8 poin untuk MG di saham BBTN hari ini. Kemudian untuk besok gimana BBTN? Gimana ya? Oke, untuk saham BBTN support terdekatnya di arah sini ya. Di area 1200, oh ini ya. Di area 1330 ya. Untuk besok perhatikan saya level ini untuk saham BBTN, semoga nggak jebol di bawah itu ya. Kalau sampai jebol di bawah itu berarti untuk BBTN ke area sini lagi. Kalau kita cek untuk transaksi hari ini tadi siapa? Yang jadi market maker utamanya MG, AVG-nya 1332 ya, floating profit nggak terlalu banyak ya di area support, jadi
Kalau untuk besok Senin untuk BBTN kalau harganya itu masih dijaga di atas 1330 mungkin masih bisa naik lagi ya. Apalagi ini setelah rek isu untuk BBTN mudah-mudahan untuk sentimen kedepannya itu lumayan bagus ya untuk saham BBTN kalau menurut saya mengingat juga dari segi valuasinya nggak terlalu mahal untuk BBTN ini, malah valuasinya cenderung lumayan murah. PBV-nya 197, book value-nya 1907 ya, 1970. Book value-nya di area sini berarti di harga 1330 itu untuk PBV-nya sekitar 0,6% ya, kalau nggak salah antara 0,6 sama 0,7. Lumayan murah sih untuk valuasinya, jadi cukup menarik kalau mau hold juga masih berani ya untuk saham seperti BBTN ini. Oke, itu untuk saham BBTN. Selanjutnya kita cek saham BRIS yang hari ini naik ya. Untuk saham BRIS hari ini naik 4% lebih ke level 1390. Kira-kira besok gimana untuk saham BRIS? Setelah technical supportnya di 1365 dan resistennya masih di 1405 ya, 1405 bisa breakout di atas itu baru ada kemudian bisa naik lagi lebih tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini BRIS untuk hari ini aslinya masuk net B 4,5 M. BRIS untuk hari ini aslinya yang masuk ada AK dan CC ya. Untuk secara keseluruhan ada yang akumulasi juga, ini si YU juga masih masuk. Kalau kita cek dari tanggal 2 untuk YU udah masuk 36 M ya, cenderung diakumulasi oleh YU versi lokal, dan beberapa retail juga mulai keluar, mungkin udah taking profit atau ya gimana ya. Untuk besok Senin mudah-mudahan untuk BRIS bisa breakout aja di atas 1405 ya. Soalnya untuk BRIS ini kalau menurut saya sih udah mulai bergerak naik, apalagi kalau besok bisa breakout di atas 1405 setelah rek isu, modalnya tambah dan harganya bergerak naik. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Tetap disclaimer untuk besok sih perhatikan level tadi 1405, semoga bisa breakout di atas itu. Kalau mau entry sih di tengah-tengah seperti ini nanggung, mending nunggu breakout aja ya, tapi disclaimer takutnya kalau masih koreksi akan ke 1365, itu support terdekatnya. Untuk selanjutnya kita cek saham Bank Bukopin. Untuk harganya masih konsolidasi hari ini minus 0,87 setelah keseran ke level 114, 1234 hari terakhir ini konsolidasi. Kalau kita cek untuk BBKP hari ini aslinya net sell 1,2 M. Yang ini malah didistribusi ya, ini dari tanggal 2 sih. Jadi untuk saham Bank Bukopin selama 4 hari terakhir dari tanggal 2 Januari kemarin cenderung didistribusi sama siapa tadi? Sama SA, dan untuk hari ini juga nggak terlalu ramai. Ini kita bisa lihat bareng-bareng, net valuasinya itu nggak gede-gede banget. Jadi mungkin untuk Bank Bukopin besok Senin masih konsolidasi di range area ini aja. Ya gimana ya, kalau mau entry sih disclaimer bisa dekat-dekat 110. Ini support terdekatnya, resistennya ada di 120. Oke, itu untuk saham Bank Bukopin, dan mungkin ini aja dulu untuk sektor perbankan ya. Tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing.